mau menghimbau adik-adik supaya mempersiapkan diri ya. Pastinya adik-adik sudah mandi, sudah rapi, sudah duduk dengan tenang, mempersiapkan Alkitabnya dan juga uang persembahan. Nanti uang persembahannya dititipkan ke orang tua supaya orang tua bisa menyetorkannya ke gereja. Hari ini pelayan firman kita adalah Kak Levi. Kak Cindy memberikan adik-adik waktu untuk saat teduh terlebih dahulu. Ya adik-adik, untuk mengawali IHMPA kita pada pagi hari ini, Kak Cindy mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan satu buah pujian hari Minggu, hari yang mulia. Karena hari ini hari Minggu. Mari bangkit berdiri. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas pemeliharaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami sepanjang malam, sehingga kami bisa tidur dengan tenang dan bisa bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, sehingga kami Tuhan bisa punya kesempatan untuk duduk dengan tenang dan akan melakukan IHMPA kita pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah kami anak-anak-Mu supaya kami bisa duduk dengan tenang dan bisa mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini dan lakukannya dalam kehidupan kami. Kami akan kakak-kakak yang bertugas Tuhan, sekiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Kami ucap syukur Bapa dan berdoa, amin. Ya adik-adik, silakan duduk terlebih dahulu. Kita angkat satu buah pujian. Kami puji dengan riang dari KC nomor 13. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur 90 ayat 12. Mari kita membaca sama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah pembacaan Mazmur pujian. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu buah pujian Ku Berbahagia dari KC 261. Cinta
Shalom adik-adik, kembali lagi sama dengan kakak Levi yang akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik di IMPA pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi indah hari ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 27 adik-adik. Ya. Kakak akan membacakan di bawah judul perikop di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Terpujilah Kristus, berbahagialah adik-adik yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, adik-adik, sebelum kakak cerita, adik-adik tahu tidak gambar ini? Ya, gambar ini adalah gambar seorang gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya, adik. Ya, tugas seorang pengembala apa sih adik? Ya, tugasnya memberikan makan domba-dombanya, memberikan minum domba-dombanya, kemudian menjaganya adik-adik supaya tidak terkena ancaman dari serigala, kemudian ia memelihara, merawatnya ya adik-adik. Nah, sama seperti cerita kita pada hari ini, yaitu seperti gembala, yaitu Musa adik-adik, di mana Tuhan memakai Musa untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya adik-adik, adapun tantangannya seperti dihadapkan oleh Laut Teberau adik-adik, gimana Musa mengangkatkan tongkatnya dan berseru kepada Tuhan, serta bangsa Israel keluar dari Laut Teberau dan tidak dikejar oleh pasukan Mesir. Nah adik-adik, setelah itu 6 hari lamanya di dalam perjalanan mereka, ya, Tuhan juga memberkati bangsa Israel dengan tiang api dan tiang awan. Nah, di mana mereka berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lain selama 6 hari, dan mereka sampailah di kota Mara adik-adik. Ya, di kota Mara ini adik-adik, mereka mendapatkan air, tetapi airnya itu pahit adik-adik. Di mana airnya itu pahit. Kemudian bangsa Israel bersungut-sungut.
bersungut-sungut, mereka ngomel adik-adik, gimana, Tuhan kenapa ini kok pahit rasanya. Ketika itu Tuhan langsung mengutus Musa, di mana Tuhan menunjukkan sepotong kayu, lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air tersebut adik-adik, dan air tersebut langsung rasanya manis adik-adik, di mana kuasa Tuhan itu terjadi, keajaiban itu terjadi melewat Musa itu. Nah, Musa ini menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu ya, di mana pemimpin pemimpin bangsa Israel Musa harus tidak lepas mengandalkan Tuhan. Ya, adik-adik, setelah mereka mendapatkan air yang manis, kemudian mereka ke tanah Elim, di mana itu berlimpah airnya, di mana di sana ada 12 mata air adik-adik, dan 7 pohon korma, di mana mereka berlimpah makanan dan minuman adik-adik. Nah, di sini kita berbicara, Alkitab memberikan bahwa pemimpin sejati itu Musa adik-adik. Nah, bagaimana dengan adik-adik ini? Siapakah pemimpin di dalam rumah? Ya, pastinya papa mama adik-adik. Di mana papa mama menjaga kita semua, menjaga adik-adik hingga tumbuh besar, terus taat kepada firman Tuhan, mengajarkan adik-adik berdoa, kemudian memberikan makanan, memberikan mainan kepada adik-adik. Dan adik-adik harus taat dan patuh terhadap perintah orang tua. Ya, adik-adik harus patuh dan taat kepada firman Tuhan dan mendengarkan perintah orang tua adik-adik. Jadi kalau orang tua bilang, Roni, ayo belajar, jangan main HP terus. Nah, adik-adik mendengarkan. Waktu main HP hanya 10 menit, kemudian belajar. Waktunya belajar, waktunya bermain adik-adik. Dan jangan lupa setiap hari Minggu harus mengikuti IMPA pada pagi hari. Nah, seperti itu. Kemudian di sekolah pun ada pun pemimpin kita adik-adik, yaitu guru-guru di sekolah, di mana guru-guru mengajarkan kita ilmu pengetahuan yang baik dan mengajarkan kita berbuat baik dan segala macamnya. Dan kemudian di sekolah minggu adik-adik, di IMPA, pemimpin kita yaitu kakak-kakak layan, di mana kakak layan memberitakan firman Tuhan dan adik-adik mendengar serta melakukannya. Ya, siapakah yang mau jadi pemimpin adik-adik? Ya, pasti semuanya ingin menjadi pemimpin ya, seperti Bapak Presiden yang sekarang Bapak Jokowi, adik-adik mau memimpin rakyatnya seperti itu ya. Jangan lupa kita selalu tetap mengandalkan Tuhan adik-adik. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Levi, mari kita akan satu buah pujian, Di Jalanku Ku Diiringi, dari KC 245. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat
Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin mau menjadi seperti Musa ya Tuhan, menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami ya Tuhan, menjadi pemimpin yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya Kota Mataram, Lombok ini ya Tuhan. Engkau berkati pemerintahannya ya Tuhan, Engkau berkati masyarakatnya, sehingga terciptalah damai sejahtera di dalam kehidupan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami ya Tuhan, Papa Mama, di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka, di dalam menjadi pemimpin, menjaga kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan mereka, kiranya Engkau berikan makanan dan minuman agar mereka sembuh dan kembali bersama-sama dengan kami ya Tuhan, mengikuti IMPA pagi hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja-Mu, Bu Pendeta dan jemaat serta presbiter ya Tuhan, serta kakak-kakak layan di dalam melakukan IMPA pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang sudah Engkau ajarkan berdoa pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Nanti adik-adik mempersiapkan persembahannya cukup dilipat dua, nggak perlu dibejek, nggak perlu sampai kecil banget. Nanti dititip di orang tua ya, supaya orang tua bisa membawanya ke gereja. Mari kita angkat satu buah pujian 355, Aku Bawa dan Berikan, dinyanyikan 2 kali. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, dan kami ingin melakukan firman-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami yang datangnya juga daripada tangan-Mu Bapa. Sekiranya persembahan ini dapat digunakan oleh pengurus gereja Tuhan agar bisa layak di hadapan-Mu Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami Bapa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik. Wah, nggak nyangka ya kalau kita udah di ujung IHMPA kita pada pagi hari ini. Asli mengucapkan terima kasih kepada Kak Ifai selaku firman Tuhan, dan juga ada Kak Ito selaku tim musik dan multimedia, dan adik-adik yang sudah siap untuk mengikuti IHMPA pada pagi hari ini dengan semangat. Adik-adik, untuk minggu depan kita akan ibadah via Zoom. Diingat ya, minggu depan kita akan ibadah via Zoom. Jadi nanti link Zoom-nya akan disebar melalui WhatsApp grup. Jadi adik-adik supaya mempersiapkan diri supaya join di minggu depan, supaya kita bisa saling sapa bersama kakak layan dan bunda-bunda. Oke adik-adik, tetap ingat protokol kesehatannya ya. Walaupun sekarang adik-adik sudah mulai ada bersekolah, sudah mulai ketemu teman dan ketemu keluarga, jangan lupa untuk protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan segalanya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi supaya stamina adik-adik tetap terjaga. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu buah pujian dari KC 265. Yesus berpesan. Mari bagi berdiri.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita berdoa untuk pulang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami mengikuti IMPA dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati adik-adik kami ya Tuhan, di dalam kehidupannya, di dalam sekolahnya, di dalam keluarga. Engkau memberkati dari awal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah